Haleluya. Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita bersyukur karena pagi hari ini kita masih boleh diberikan kesempatan untuk bangun, mengucap syukur kepada Tuhan, dan tetap hidup memulai hari bersama dengan Tuhan. Dan secara khusus pagi hari ini, melalui program Bible and Coffee, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatunya. Karena itu pastikan kita akan kembali merenungkan firman Tuhan pagi hari ini dengan hati yang penuh dengan sukacita. Ya kan, bukan dengan berbantah-bantah, bukan dengan persungutan, tapi hati kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena kita percaya, carilah kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu dijanjikan oleh pribadi yang bernama Yesus. Dan apa yang dijanjikannya itu pasti akan tergenapi dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya juga mengajak setiap umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program Bible and Coffee ini, ayo jadi berkat. Kita rindu ada banyak umat Tuhan lainnya juga mengalami hal yang sama yang kita alami tatkala kita tertanam dalam firman Tuhan, tatkala kita memulai hari bersama dengan Tuhan, maka ada saja pertolongan Tuhan, ada saja jalan-jalan yang Tuhan bukakan dalam hidup kita. Karena itu pastikan kita juga membagikan kembali pada renungan singkat ini agar setiap umat Tuhan lainnya juga boleh turut menerima berkat-berkat Tuhan di dalamnya. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur buat anugerah, buat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih karena Tuhan menopang kami. Sehingga kalau hari ini boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih karunia, karena anugerah, karena kasih setia Tuhan yang menopang kehidupan kami. Karena itu Bapa yang baik, bicara bagi masing-masing kami sebelum kami memulai segala sesuatunya di sepanjang hari berjalan ini. Roh Kudus, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam Matius pasalnya yang pertama ayat 21 ada pesan yang disampaikan malaikat Tuhan kepada Yusuf. Dan pesan ini berkata seperti ini: ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Jadi jelas, namanya jelas, Yesus yang dipesankan oleh malaikat. Saudara dikasih dalam Tuhan. Kenapa? Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Lihat saudara dikasih dalam Tuhan, Alkitab jelas sudah mencatat bahwa Yesus yang menyelamatkan dosa umat manusia. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain oleh yang kita dapat diselamatkan selain di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Hal yang sama yang dikatakan oleh Petrus dan Yohanes ketika berjumpa dengan pengemis yang lumpuh, saudara dikasih dalam Tuhan, di gerbang bait Allah pada saat mereka akan beribadah. Petrus bilang apa? Emas dan perak tidak ada padaku, tapi yang kupunya kuberikan kepadamu. Apa itu? The power, kuasa. Kuasa atas apa? Kuasa atas nama Yesus. Haleluya. Makanya Petrus bilang begini, demi nama Yesus dari Nazaret itu bangkit dan berjalanlah. Maka orang lumpuh itu berjalan. Saudara dikasih dalam Tuhan, Alkitab mencatat Yesus menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini perkataan malaikat kepada Yusuf. Tapi hal yang sama juga disampaikan malaikat kepada Maria, saudaraku. Dalam Lukas pasal yang pertama ayat 31. Apa yang dikatakan? Sesungguhnya engkau, lihat, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Jadi jelas, namanya jelas, nama Yesus. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini saya mau mengajak setiap umat Tuhan. Engkau yang hari-hari ini mungkin masih ragu akan pribadi ini. Engkau yang mungkin hari-hari ini masih bertanya-tanya, benarkah Yesus bisa menyelamatkan saya? Benarkah Yesus bisa menyembuhkan sakit penyakit saya? Hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan, dimanapun saudara yang mendengarkan renungan ini, saya percaya bukan suatu kebetulan engkau bisa mendapatkan renungan singkat ini melalui sosial media saudara. Karena hari ini Tuhan Yesus mau memperlihatkan kuasanya atas hidupmu. Jika itu adalah saudara,
Saya mau berdoa buat saudara secara khusus. Engkau yang mungkin hari-hari ini sama seperti Thomas. Sudah punya pengalaman dengan Yesus, tapi engkau masih meragukan. Sehingga sama seperti Thomas berkata, sebelum aku mencucukkan jariku ke ujung lubang bekas pakunya, maka aku sekali-kali tidak akan percaya. Jika itu adalah dirimu saudara, engkau sudah kenal Yesus tapi engkau meragukan. Atau engkau belum pernah kenal sama sekali Yesus tapi engkau pernah mendengar tentang nama ini. Hari ini saya mau berdoa buat saudara. Taruh tangan kananmu di dada. Bapak hamba berdoa buat pribadi-pribadi ini secara khusus, mereka yang menaruh tangan kanan mereka di dada. Baik mereka yang meragukan akan Yesus, akan kuasa-Mu, akan kedaulatan-Mu. Ataupun mereka yang belum pernah bertemu, berjumpa, mengalami perjumpaan pribadi dengan-Mu, yaitu Tuhan Yesus. Hamba berdoa saat ini dimanapun mereka berada, menaruh tangan kanan mereka di dada. Di dalam nama Yesus, kami pegang janji firman-Mu. Nama Yesus adalah nama yang menyelamatkan kami. Nama Yesus adalah nama yang menyembuhkan kami. Karena itu hamba berdoa segala apapun juga yang hari-hari ini mereka nanti-nantikan. Dan mereka berharap dan mereka datang kepadamu. Bapa, hamba berdoa demi nama Yesus. Tuhan jamah hidup mereka. Izinkan mereka melihat kemuliaan Tuhan. Izinkan mereka melihat kuasa akan nama-Mu ya Yesus Tuhan. Hamba berdoa, hamba ucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, engkau sudah didoakan melalui nama Yesus. Engkau akan lihat mujizat. Melalui nama ini, engkau akan lihat kuasa Allah dinyatakan dalam kehidupanmu. Kenapa? Karena Alkitab jelas katakan, engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Itu sebabnya Yesus bilang, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Tidak ada seorang pun dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hal ini membuat kita mengerti bahwa Yesus hanya satu nama ini yang memberikan kita kepastian ada keselamatan dalam kehidupan setiap kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena pagi hari ini kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, bahwa nama-Mu Yesus berkuasa atas hidup umat-Mu. Karena nama-Mu kami diselamatkan, karena kepercayaan kami dalam nama-Mu kami melihat mujizat. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada hari ini, Allah jamah masing-masing mereka, sehingga kami terus mengalami perjumpaan pribadi dengan-Mu. Kami melihat kuasa Allah dinyatakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus. Terima kasih buat keselamatan yang Kau berikan. Terima kasih buat setiap hal yang Kau buat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa mengucapkan berkat buat umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari setiap dosa-dosanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.